Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk khusus buat salah satu teman saya yang bilang saya cari sensasi, di sini saya garis bawahi bahwa saya tidak berniat mencari apapun, mencari popularitas, mencari apa, ingin viral, ingin apa gitu, ingin mencari sesuatu di luar apa, ada maksud tertentu gitu. Jadi kita berdakwah atau menyampaikan kebenaran itu walaupun kita sendiri gitu, udah boleh ditentang oleh semua manusia di muka bumi ini, apalagi di lingkungan kita sendiri, yaitu keluarga, teman-teman, masyarakat, di kampung, di kota, berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kebenaran itu harus kita sampaikan walaupun pahit. Ya kelihatannya kata-kata bijak ini gampang diucapkan gitu. Jadi kebenaran itu diucapkan walaupun pahit. Pahit itu seperti jamu lah gitu. Jamu memang pahit gitu, tapi pahit itu sebagai obat gitu. Berbeda dengan kue, roti, gula gitu. Permen ya manis gitu. Kalau manis tuh ujung-ujungnya jadi penyakit gitu. Karena overdosis. Contoh kayak kenapa orang sakit gula, karena dia kebanyakan kalorinya kebakar jadi gula gitu. Gulanya jadi penyakit, diabetes gitu. Jadi sama kayak kebenaran gitu. Kebenaran itu pahit gitu. Sedangkan kenyataan kadang manis gitu. Fakta yang ada di lapangan itu kelihatannya manis gitu, atau sandiwara gitu. Sesuatu yang disuguhkan yang terlihat bagus itu kadang itu menipu gitu. Jadi kita melihat kebenaran, kita melihat kenyataan, kita melihat terjadi sesuatu yang ada di depan mata kita terlihat bagus, itu belum tentu baik, belum tentu benar gitu. Baik dan benar itu relatif juga gitu. Relatif maksudnya tergantung siapa yang mandang itu. Tapi kalau kebenaran yang hakiki gitu, itu sandarannya itu, patokannya itu agama gitu. Jadi kita nggak gampang menilai sesuatu itu baik dan benar itu menurut kacamata pribadi kita gitu. Kita itu bisa mengukurnya itu dengan kacamata Tuhan gitu, kacamata agama gitu. Semua agama baik dan benar ya, betul gitu, tapi bagi penganutnya masing-masing gitu. Tapi yang paling baik itu kita harus bisa menilai dengan apa? Dengan akal logika gitu, dengan pikiran yang jernih, pikiran yang baik gitu. Nah, bukan pikiran yang kotor gitu. Apalagi dengan hati yang kotor gitu. Karena banyak sekali orang beragama atau misalnya tanpa agama sekalipun, yaitu karena dia pikir logika dan akal pikiran dia itu, dia merasa dirinya pintar gitu. Dia merasa agama itu kolot gitu, uh, salah satu bentuk keterbelakangan gitu, atau mau dibilang mabuk agama gitu. Jadi kayak yang dikata siapa, uh, orang barat itu, agama adalah candu gitu. Sebenarnya dia keliru gitu. Yang candu itu sebenarnya dunia gitu. Dunia itulah candu gitu. Jadi bukan agama yang candu, tapi dunia gitu. Kenapa dunia saya bilang candu gitu? Kita bisa berpikir sendiri gitu. Apapun yang kita cari di dunia ini nggak akan pernah berasa cukup gitu. Terus kita cari dan kita merasa haus terus gitu. Misalnya soal wanita gitu. Misalnya kita punya pacar atau punya istri gitu. Kita udah sebelum mendapatkan dia itu kita penasaran gitu. Apalagi kalau misalnya istri kita tuh cantik, seksi, atau yaitu pintar atau apa, mandiri gitu. Pokoknya idaman lah gitu. Begitu kita sebelum kita mendapatkan dia, kita begitu terobsesi, begitu nafsu gitu, ngebuat ngejar dia. Begitu kita dapatkan udah biasa aja gitu. Nah, kemudian kita pengen lagi, begitu lihat ada lagi wanita gitu, padahal dia itu ini nggak begitu cantik di bawah istri kita cantiknya gitu. Tapi karena kita penasaran gitu, kita ngejar juga gitu, merasa bahwa itu yang lebih cantik dari istri kita, padahal istri kita udah apa ya, udah nilai itunya, value-nya itu lebih bagus gitu. Tapi kenapa kita cari wanita yang kedua yang value-nya di bawah gitu? Karena kita penasaran gitu. Nah, jadi seperti itu dunia gitu. Dikejar nggak bakal pernah puas gitu, seperti kita minum air laut gitu. Jadi dunia itulah candu gitu. Kita pengen ngejar dan terus dan ingin nambah terus gitu. Belum punya istri pengen dapat istri cantik, udah dapat istri cantik pengen istri dua gitu. Dapat istri dua pengen istri yang ketiga, ingin tiga, ingin empat gitu. Terus punya mobil satu pengen punya mobil dua, punya motor satu pengen punya motor dua, pengen punya awalnya metik pengen bebek, pengen apa, motor sport lah gitu. Jadi
sebenarnya yang candu itu dunia, bukan agama gitu. Kemudian contoh makanan gitu, kayak kita makan gitu, itu kita makan itu berasa enaknya itu hanya sedikit aja gitu, hanya di ujung lidah gitu, enaknya itu, manisnya itu. Kemudian kita berasa kalau kita makan banyak bakal merasakan nikmat enaknya makanan itu kalau kita makan banyak, padahal enggak gitu. Kalau udah kenyang itu seberapa enak pun makanan, seberapa lezat pun masakan gitu. Kalau udah perut kenyang itu nggak bakal terasa. Begitu juga wanita gitu. Begitu kita udah misalnya maaf gitu ya, kita udah berhubungan intim sama seorang wanita atau seorang istri kita gitu. Enak itu kalau kita udah ejakulasi gitu. Begitu udah selesai ejakulasi itu biasa aja berasaan gitu. Kadang kita udah malas lihat ya gitu. Apalagi kalau misalnya hubungan apa hubungan seksualnya itu nggak berkualitas gitu. Sama kayak itu dunia gitu. Jadi kita itu berasa nikmat mengerjakan sesuatu itu kalau kita bisa benar-benar bersyukur, betul-betul menikmatinya dengan sungguh-sungguh gitu. Menikmatinya itu dengan kesabaran, dengan pelan-pelan, nggak buru-buru gitu. Jadi mohon maaf kalau antum-antum semua berpikiran bahwa mencari sensasi, mencari viral itu, ingin terkenal di depan manusia itu adalah suatu yang wah gitu. Suatu yang menjadi patokan. Kalau standar sekarang itu kita udah dibilang sukses gitu, dikenal oleh banyak orang gitu. Padahal nggak ada gunanya gitu kalau kita dikenal banyak orang, cuma dikenal sesaat aja gitu. Kalaupun kita jadi artis atau aktor atau jadi model atau apalah gitu, jadi ustadz bahkan gitu, kalau ini versi agamanya gitu, itu nggak ada gunanya gitu. Kita terkenal tapi nanti kita itu jadi public figure yang nggak baik untuk dicontoh gitu. Banyak sekali gitu kita lihat, nonton di infotainment gitu, di TV, bahkan yang selebgram pun gitu, dia itu satu sisi dia tuh punya foto gitu kan gitu yang bagus-bagus gitu, tampilannya itu memukau gitu, misalnya dia seksi atau menampilkan tas brandednya, pakaian brandednya gitu, tapi nggak ada gunanya gitu kalau di sininya nggak bagus, nggak baik gitu. Artinya tuh nggak suci, nggak bersih gitu. Dia tuh mencari nama, mencari pandangan, mencari kalau dibilang itu perhatian manusia gitu, bukan perhatian Allah gitu. Jadi kita hidup itu kalau hanya sekedar ingin viral gitu, ingin terkenal, ingin kayanya pun supaya dibilang orang, wah kita ini orang tajir lah gitu. Ya nggak ada gunanya kita tajir tapi hati kita itu kotor, nggak bersih gitu. Bukan kita dilarang buat kaya ya, kalau kita pengen kaya itu dalam agama itu bagus gitu, karena kalau kemiskinan itu mendekatkan kita kepada kekufuran gitu. Jadi semuanya saling saling terhubung gitu, ada kaitan gitu antara kekayaan, antara agama gitu, tentang ibadah juga, tentang salat, semuanya dalam agama itu ada hubungannya gitu. Jadi agama itu sudah lengkap gitu. Jadi di sini perlu kita pikir ulang gitu, bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terhubung gitu. Jadi kalau kita bisa mengamalkan nilai-nilai agama itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, maka akan berefek itu buat perubahan perilaku kita menjadi lebih baik gitu. Tadinya kita seorang yang ahli maksiat, berubah berangsur-angsur berubah, ingin jadi tobat, terus berusaha memperbaiki diri gitu. Lama-lama kita berubah jadi pribadi yang lebih baik hari demi hari, maka hidup ini akan merasa makin hidup gitu. Tanpa perlu kita menilai atau berkaca sama pribadi orang lain atau menilai orang lain gitu. Cukup kita berkaca pada diri sendiri gitu. Jadi orang terlalu banyak ingin diekspos, ingin ingin dikenal orang, pasang atau save foto pribadinya di Instagram, misalnya di media sosial, di Facebook, foto kerjaan dia, foto ke
foto prestasi dia, misalnya dia punya rumah, punya mobil gitu. Itu apa namanya? Itu receh sekali gitu. Jadi orang berpikir kalau dia sudah punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu sesuatu yang wah gitu. Padahal itu biasa aja gitu, bakal kita tinggalkan gitu, nggak abadi gitu. Jadi di sini kita perlu mencari gitu, apa sih arti hidup ini gitu. Apakah kita hidup hanya sekedar hidup aja gitu. Ya kalau hidup sekedar hidup, seperti kata Abu Hamka itu, kerbau juga hidup gitu. Monyet juga hidup, semua binatang juga hidup, tapi yang benar-benar hidup tuh kita bisa bisa mencari gitu, menemukan gitu apa arti hidup gitu. Ya apa arti hidup kalau kita dibimbing sama yang maha hidup. Maha hidup itu Allah gitu. Ya apa salah satu sifat Allah itu al-hayyu gitu, maha hidup. Jadi orang yang hidup hatinya itu akan selalu ingat Allah. Dengan ingat Allah itu hati maka akan tenang gitu. Jadi kita punya segalanya, punya harta berlimpah, punya istri cantik, bahkan istrinya nggak satu, bahkan 2, 3, 4 gitu. Itu nggak menjamin kebahagiaan gitu. Bukan berarti kita harus jomblo gitu, enggak gitu. Orang yang beristri aja banyak yang nggak bahagia, apalagi orang yang nggak punya istri gitu. Jadi di sini semuanya ada kaitan gitu, saling terhubung gitu. Jadi kita bahas agama itu nggak cukup dari satu sisi memandang segala sesuatu menurut kacamata kita, pakai kacamata kuda gitu. Jadi banyak sekali orang punya pandangan-pandangan sempit yang berpikiran kolot bahwa agama itu membatasi diri. Bukan seperti itu. Agama ini sebenarnya buat memudahkan kita gitu. Bahwa dunia ini sebenarnya terbatas gitu. Jadi kesenangan yang terbatas ini kita kejar gitu, nggak ada gunanya gitu. Bukan berarti kita pesimis gitu ya. Kita boleh ngejar dunia, tapi akhirat yang kita utamakan. Jadi kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti udah kita dapatkan. Kita ngejar dunia, belum tentu dunia kita dapatkan, bahkan akhirat pun nggak dapat gitu. Nah, jadi sederhana sekali kita berpikirnya gitu. Orang berpikir rumit, kadang dia merasa dia karena udah punya gelar ilmu di universitas, sudah menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang tinggi, dia merasa lebih pintar dari orang lain gitu. Maaf dikata ya, saya kalau pendidikan saya udah pernah coba perguruan tinggi tapi nggak punya gelar, tapi nggak ada gunanya kita punya gelar gitu, profesor, doktor gitu. Apalagi kalau dari segi agama kita bergelar kiai, dipanggil orang buya, syekh, di gelar nama kita di belakangnya itu ada rentetan SAG, MAG gitu. Itu nggak ada gunanya kalau di sininya nggak bersih gitu. Kalau di sini kotor gitu, apa gunanya gitu? Kita merasa lebih pintar dari orang gitu. Siapa yang bikin otak kita itu? Yang bikin otak kita itu kan yang maha pintar gitu. Bayangkan dikumpulin gitu 10 orang atau 100 orang di dunia ini, manusia paling pintar gitu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kepintaran Allah gitu. Jadi Allah itu maha pintar gitu, Ar-Rasyid gitu. Jadi maaf dibilang gitu, kalau maaf dikata ya, orang-orang yang baru belajar agama kayak salafi gitu kan, dia merasa dirinya paling benar gitu, dia merasa manhaj dia itulah paling yang sahih gitu. Dialah seolah surga ini punya dia gitu. Dia panitia surga gitu. Yang ini bid'ah, yang lainnya ahli neraka gitu. Jadi jangan dikira agama ini gampang, tapi jangan digampang-gampangin gitu. Jadi sekian pencerahan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Semoga kita berusaha bisa menjadi pribadi yang makin hari, setiap hari kita berubah menjadi pribadi yang makin lebih baik gitu. Besok lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada kemarin. Maka itulah disebut kita, sesuai yang dibilang Nabi itu, orang yang paling beruntung, bisa memberikan manfaat bukan hanya pada orang lain tapi terutama bagi diri kita sendiri gitu. Jadi jangan bercita-cita mengubah orang lain, tapi berusaha merubah diri kita gitu, pribadi kita. Nanti perubahan itu akan lama-lama itu akan naik, jadi akan terasa perubahan itu cepat mengalami percepatan lah gitu. Nah, kita berusaha menjadi pribadi yang baik, kemudian keluarga kita menjadi baik, kemudian masyarakat kita jadi baik, semuanya nanti berjalan menjadi ke bangsa dan negara, bahkan umat ini bakal menjadi umat yang baik gitu, umat yang lebih baik. Jadi sekian pencerahan kesempatan kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.